UMKM kita harus bersinergi dengan industri. UMKM harus membangun link dengan industri. UMKM harus disambungkan dengan keras semua pihak. Betul. Industrinya harus membuka diri, teman-teman di OPD harus bergerak cepat membangun sinergi. Koperasi kan punya pendamping per wilayah kelurahan. Jadi kalau ketemu UMKM, tanyalah dia punya izin apa enggak. Kalau nggak punya izin, kasih. Punya izin nggak? Mau ngurus izin nggak? Kasih. Kita bimbing 10 menit selesai ini NIB gitu. Kita bimbing 5 menit selesai NIB gitu. Sekarang ini eranya era digital. Kalau UMKM nggak bergerak ke digital, ketinggalan, kalah mereka dengan UMKM yang bergerak ke arah digital. Maka saya cek digitalnya. Kan harusnya udah Android semua. sayang nggak connect. Harusnya dagangnya di sini, iklannya di sini. Saya pokoknya kalau ada tamu inget, staff-staff saya inget ya. Kita kasih oleh-oleh. Itu salah satu promosi juga berarti? Iya, makanya mereka udah hafal tuh ketemu ngipang gitu ya. Umum. Keberpihakan pemerintah kota harus jelas kepada UMKM. Kalau oleh-oleh, pokoknya dipastikan oleh siapa aja, pastikan olehnya produk UMKM. Dinas apapun Ya, pemerintah. kalau kemanapun bawa oleh-oleh UMKM. Selalu kampanyekan UMKM di kantor-kantor kita, kuenya kue dari Sediakan lah UMKM ya. Cilegon. Seluruhnya bantu promosi lah gitu. Kita UMKM ini kita bantu promosi lah, kita endorse gitu. Tuh. Saya di mana yang minta endorse saya bantu promosi, saya bantu iklan gitu. Cilegon, harus Anda kuasai. Seluruhnya teman-teman Baraneke, Surga Kaos, kemudian kemarin Atma Kitchen yang dia digitalnya dikelola di era pandemi, dia malah untuk orang lain drop. Ini pelajaran buat kita. Sukses. Salam barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pusa Putra, teman Mari Bicara. Nah, teman Mari Bicara, sore ini kita akan membicarakan tentang usaha kecil menengah dan mikro bersama Wakil Wali Kota Cilegon, Pak Sanuji Pentamarta. Nah, kenapa saya mengambil tema UMKM bersama Pak Sanuji? Ini ada menarik, teman Mari Bicara, bahwa Pak Sanuji ini sangat concern terhadap keberadaan UMKM di Kota Cilegon. Malah beliau punya jadwal Rabu UMKM. Nah, saat ini memang pemerintah pusat juga mendorong UMKM menjadi entrepreneur, dan ada tagnya sekarang adalah UMKM naik kelas. Nah, kondisi UMKM di Cilegon bagaimana? Seperti apa ekosistemnya? Mari kita tanya ke Pak Wakil Wali Kota. Pak Sanuji, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Segar nih sekarang. Insya Allah mudah-mudahan sehat walafiat. Ini saya mengganggu nih di waktu sela-selanya nih. Bukan. Nah, Pak Sanuji,
terkait dengan kita berbicara UMKM nih. Bagaimana sih situasi ekosistem UMKM di Kota Cilegon, Pak Wakil? UMKM kita jumlahnya kurang lebih 22.000 ya. Waduh, banyak juga ya. Cilegon ada 22.000. Sebenarnya kalau dibandingkan beberapa kabupaten kota lain sedikit. Walaupun memang dibanding jumlah penduduk kita dan luas wilayah kita memang itu angkanya cukup banyak lah, 22.000 ya. Kita ini daerah kota kecil yang bisnis sangat berkembang, investasi cukup berkembang, bisnis berkembang, kita disebut kota industri. Sehingga sebenarnya potensinya sangat bagus untuk UMKM. Ya. Dan saya sangat ingin berharap Cilegon ini juga kota investasi, kota industri, kota baja sekaligus kotanya UMKM di Banten. Jadi secara ada potensi, ada lingkungan yang bagus, ada suasana yang bagus untuk berkembangnya UMKM. Ya. Nah, di antaranya seperti apa nih Pak Sanuji, Pak Wakil tentang pengembangan UMKM-nya sendiri? Pertama sebenarnya UMKM kita harus bersinergi dengan industri. UMKM harus membangun link dengan industri. UMKM harus disambungkan dengan industri. Gitu. Karena ada industri besar, tentu pasti ada industri kecilnya. Iya, betul. Ada industri besar, pasti ada daya dukung industri kecilnya. Gitu. Industri baja ada orangnya, maka ada daya dukung kuliner, ada daya dukung catering, makanan gitu ya. Betul. Penginapan, tempat mereka juga kafe-kafenya, tentu juga kadang-kadang oleh-oleh dan lain sebagainya. Jadi secara prinsip harusnya UMKM kita disambungkan, nyambung dengan industri, jangan terpisah. Nah, kondisi sekarang seperti apa Pak Wali yang akan belum sepenuhnya tersambung. Jadi industri masih berjalan sendiri, UMKM masih berjalan sendiri. Misalnya kita punya kampung industri tidak? Kita punya, misalnya kemarin ada satu kampung Golok di itu apa? Temugiring. Temugiring. Di Banjarnegara. Betul. Ada juga tempat emping di kita kan? Ya, itu ada kampung Golok. Kan Golok ini dari baja, dari besi. Betul. Besinya ada di kita, besi bekasnya ada di kita, limbah besinya ada di kita. Mestinya kampung itu dijadikan kampung industri kecil besi dan baja. Kampung Golok. Tapi aneka kerajinan dari baja dan besi bisa dikerjakan di situ. Sekali lagi itu kelurahannya Kelurahan Golok. Ikonnya Kelurahan Golok, tapi aneka golok, aneka pisau, aneka perabot rumah tangga, aneka bahan-bahan dari besi dan baja itu harusnya di situ. Di situ produk wisata juga, tempat anak-anak belajar juga, tempat ibu-ibu belanja juga. Semua didesain sebagai kampung golok, misalnya itu. Kemudian ternyata ada emping di Pabean. Iya kan? Nah, emping ini harus dipakai produknya sama kita. Sama kuliner di industri, catering di industri, mesti emping ini dipakai, gitu. Oh Ya iya, jadi kan? ada link and match ya? Ya, ada link match dengan industri. Jadi ini UMKM masih berdiri sendiri, belum link dengan industri. Ya misalnya sering disebut industri kimia, nih bahan dasar plastik. Mestinya kita ada pabrik-pabrik packaging, plastik, aneka aksesoris plastik, yang bahan dasarnya kan di sini. Jadi ada kampung industri plastik, kira-kira begitu. Nah, terus dengan adanya ada potensi pasar berarti ya di situ kan ya? Iya, ada potensi bahan, ada potensi pasar. Ini ngeling banget gitu ya. Nah, sekarang kan kata Pak Wakil kan belum ada. Nah, ini belum. apa upaya-upaya pemerintah daerah Pak Wakil? Ya, untuk bisa melink and match kan ini kan gitu. Harus terus kita lakukan ya. Terus kita lakukan ini kan harus kerja keras semua pihak. Betul. Industrinya harus membuka diri, teman-teman di OPD harus bergerak cepat membangun sinergi, rencana bersama. MOU melakukan kerjasama untuk ke depan. Bimbingan dari pemerintah provinsi gitu ya. Karena sebagai industri kan ini kan kewenangannya di provinsi. Kalau dibantu oleh provinsi lebih kuat. UMKM-nya kita persiapkan. Karena ternyata ketika saya ke lapangan, kita masih punya problem-problem terkait UMKM. Masih banyak UMKM yang nggak punya izin. Nggak lengkap perizinannya. Ini paling mendasar. Nah, selama Rabu UMKM, saya pernah lihat Pak Wakil selalu mendorong untuk UMKM menyelesaikan atau memenuhi administrasinya. Ya, selalu kalau saya Rabu UMKM, nengok UMKM, berkunjung UMKM, pertama yang saya cek tuh izinnya.
Perizinannya. Perizinannya cukup nggak? NIB-nya ada nggak? Nomor induk berusahanya. Betul. Kehalalan. PRT-nya ada nggak? Ya, produk rumah Induk rumah tangga. tangganya. Halalnya ada nggak? Ya kan? Kemudian higienisnya ada nggak? Jadi beberapa izin mendasar punya nggak? Ternyata sebagian besar NIB aja nggak punya. Itu yang didorong oleh Pak Wakil Setia Ya, Prabowo. didorong dan itu harus jadi concern dari Dinas Koperasi dan UMKM. Dan concern dari pendamping, kan ada pendamping tuh mereka. Dinas Koperasi kan punya pendamping per Betul, wilayah betul, kelurahan. Jadi kalau ketemu UMKM, tanyalah dia punya izin apa enggak. Kalau nggak punya izin, kasih. Punya izin nggak? Mau ngurus izin nggak? Kasih. Kan mungkin di Dibuka, dipercepat Di gitu. UMKM mungkin, aduh ngurus takut lama, takut ini. Itu seperti itu nggak Pak? Kalau dia begitu boleh jadi perasaannya begitu, pemahamannya begitu. Tapi kan ada pembimbing, ada pendamping yang ngajarin, mudah kok, ayo kita bimbing. Pokoknya ayo kita bimbing, 10 menit selesai ini NIB gitu. Kita bimbing 5 menit selesai NIB gitu. Dari pengalaman Pak Wakil ketika mendorong di Rabu UMKM, itu sehari bisa Pak Wakil? Nggak sampai sehari, ada yang 1 jam keluar NIB mah. Untuk NIB NIB ya? Iya, cepet. Oh. PRT mungkin seminggu. Saya bisa berharap PRT 2 hari, 3 hari bisa selesai. Karena kan hanya tingkat kota PRT mah. Betul. Dinas Koperasi UMKM, Dinas Kesehatan kan hanya OPD di kota. Nah, ini kan berarti kan ada PP 7 tahun 2021 tentang kemudahan perizinan dan pemberdayaan koperasi UMKM. Ini kan berarti itu untuk percepatan itu berarti. Ya, secara undang-undang peraturan saya kira sudah cukup banyak ya. Iya. Tinggal kemauan kita gitu. Pokoknya kalau UMKM mah usaha kecil, modal nggak seberapa, untung nggak seberapa, bantu aja perizinan. Dipercepat, semakin cepat makin baik gitu. Harus dipaksa kali ya? Oh iya, ini harus dilatih, harus dipaksa, OPD-nya, pendamping harus dilatih, kita semua harus terbiasa gitu. Iya. Nah, Jangan nanti kita program tahun depan, nanti perubahan kita programkan untuk perizinan, enggak, pokoknya itu mah dalam hitungan hari selesai. nah kemarin katanya juga ada pelatihan yang Pak Wakil sendiri yang menghadiri, itu pelatihan untuk batch pertama untuk penggunaan digitalisasi. Ya, nah setelah kita lihat izinnya, mana yang saya lihat kedua, ya, kedua yang saya lihat selalu itu digitalnya, digital marketingnya. Tuh. Jadi sekarang eranya era digital. Kalau UMKM nggak bergerak digital, ketinggalan, kalah mereka dengan UMKM yang bergerak ke arah digital. Maka saya cek digitalnya. Selalu gampang lah ngukurnya. Punya medsos nggak? Ya orang ngecek digital kan punya medsos nggak? Iklannya di mana? Punya Instagram nggak? Sekarang yang lagi hit kan Ya, Instagram, betul. IG. Atau Facebook lah ya. Ya enggak. Kalau nggak Facebook, IG. Punya IG nggak? Nggak punya. Waduh gimana sih bilang nih? Dan sudah pengalaman selama pandemi, UMKM yang punya IG dikelola dengan baik, IG-nya di atas 5.000, IG-nya di atas 10.000, tidak bertahan. Itu di industri Cilegon ya? Cilegon. Apa diantaranya? Ya, Surga Kaos, Banana Cake, Itu mereka bertahan ya? bertahan. Kemarin Atma Kitchen yang di Merak, dia udah lama udah pakai IG. Di tengah pandemi, ini Atma Kitchen di tengah pandemi dia naik, meningkat. Nah, karena ini. menggunakan digital marketing. Ini teman Gitu. Mari bicara Artinya ini. digital itu nanti ini masuk berarti aplikasi ya. Kitchen Ya. Ini Atma Kitchen nih Merak ini dia. Bagus. Kemarin dia buka cabang ini. Kemasannya juga mereka udah mulai. Ya. Ini Jadi- yang menggunakan e-commerce, digital. Ya, berarti. semua aplikasi dia pakai, termasuk media sosial dia pakai. Jadi media sosial kira-kira tuh membuka untuk masuk di digital. Kan Betul. digital nanti lebih luas lagi ya, Iya. masuk di e-commerce, masuk di aplikasi-aplikasi ya. Mereka berani terobos di aplikasi, tapi mulailah dengan media sosial. Kalau media sosial aja enggak, yang murah meriah, yang Iya. gratisan gitu ya. Padahal handphone mereka sudah Ya, nah padahal sekarang handphonenya kan sudah Android semua. sayang ya. nggak connect. Harusnya dagangnya di sini, iklannya di sini. Ya minimal di Facebook lah ya. Memaksimalkan. Itu yang kedua. Yang ketiga saya lihat adalah UMKM tuh laporan keuangan. Selalu kan UMKM nggak punya modal, tidak punya modal, cariin modal, bantuin modal. Pak, nggak punya modal, bantuin modal. Sebenarnya modal tuh banyak. Asal mereka menunjukkan bahwa mereka untung. Saya cek mereka usahanya untung. Di neraca Untung. rugi labanya berarti kan ya dilihat ya. Enggak, kalau minimal. kata mereka untung nggak nih? Untung Pak. Untung. Tapi begitu di laporan keuangannya nggak ada. Bagaimana mungkin lembaga keuangan ngasih permodalan kalau nggak ada laporan keuangannya? Lembaga keuangan kan lihat laporan keuangannya. Betul, betul. Untung, oke kita kasih modal gitu. Mereka nggak diajarin untuk membuat laporan keuangan. Masih minim banget mereka diajarinnya. Nah ini dengan kondisi seperti itu yang Pak Wakil lihat, apa nih upayanya Pak Wakil? Ya harus sekali lagi harus mereka izinnya dipermudah. Turun, kitanya aktif. Jangan nunggu mereka minta izin. Kita pemerintah pendamping Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan,
seluruhnya turun ke bawah bantu UMKM perizinannya diselesaikan. Ya kan? Yang kedua, segera bantu digital marketingnya. Dilatih, dibantu, dibimbing. Sistemnya coaching. Jangan cuma pelatihan 2 hari 3 hari ditinggal, 2 hari tinggal, harus 6 bulan dibimbing. Dibimbing, ada Kan ada pendamping gitu. Mereka bimbing intens. Yang ketiga, laporan keuangannya dirapihkan, dibantu supaya mereka melihat oh mereka untung. Kalau mereka untung, mereka bisa datang ke lembaga keuangan. Kan ada BPRS. Pemerintah juga sebenarnya menyediakan. BPRS Bank Pemerintahan Rakyat Syariah buat apa? Mestinya kan itu untuk UMKM kita. Kan ada perbankan. Betul, Bang Ya Jabar kan? bisa gitu kan ya. Ya kan? Dan kita punya UPT pengelola dana bergulir. Kalau 1 sampai 5 juta kan bisa di UPT. Hanya persoalan itu aja, administratif aja Ya, teman-teman UMKM jadi, itu. Administrasi, laporan keuangan, membuat laporan keuangan yang menunjukkan mereka untung. Udah itu mah lembaga perbankan, lembaga keuangan bisa bantu. Nah, teman-teman berbicara ini memang ada yang menarik juga ketika Pak Wakil ini kemarin baru menyelesaikan kuliahnya magister. Ya. Nah, ini yang menarik, kenapa saya ingin tahu ini beliau judul tesisnya tidak jauh-jauh dari UMKM ya. Ya. Nah, jadi ada kalau tidak salah peraturan Pemda membantu UMKM. Nah ini seperti apa sih Pak Wakil, kok bisa terinspirasi? Apakah bisa diaplikasikan itu Ya, hasil tesis Pak Wakil? bisa. Salah satu catatan kita adalah inkubator ya. Inkubator kita nggak berjalan dengan baik. Kalau boleh dikatakan Cilegon nggak punya lembaga inkubator lah. Yang sekarang PLUT apa ya itu sebutnya? Iya, nggak ada yang jalan. Gitu. Jadi nggak ada yang jalan lembaga. Padahal lembaga inkubator itu penting untuk kajian, bimbingan, coaching gitu loh ya. Iya. Dia yang konsen terus gitu. Yang think tanknya di situ lah ya. Ya, think tanknya mitra dari pemerintah, lembaga inkubator, orang-orang pebisnis, orang-orang aktivis UMKM, pengusaha yang mau terlibat membantu pemerintah, dia di situ tuh, di inkubator gitu. Kita nggak punya inkubator nih. Satu catatan kita di tesis saya, inkubator kita lemah. Nah ini harus jadi perhatian dari dinas kita untuk membangun inkubator. Karena banyak pengusaha, banyak pebisnis, banyak UMKM yang sukses, banyak pedagang yang sukses, mereka mau bantu kita gitu. Persoalannya komunikasikah atau Mungkin harus ada perubahan pola pendekatan kita kepada para pengusaha sukses ya, pebisnis sukses. Ajak mereka bicara, ajak mereka kumpul, dengarkan suara mereka. Mereka punya UMKM asuh gitu. Mereka punya kampung industri, kasihlah kesempatan mereka, hargai, apresiasi mereka untuk terlibat bantu kita. Jangan malu kita minta bantuan kepada para pengusaha sukses, pedagang sukses, pebisnis sukses. Ayo bantu kita supaya menelurkan, ya kan? Supaya bisa ada kaderisasi pengusaha, itu kan. Nah, ada nggak? Ini kita melihat ya teman bicara ini adalah produk-produk kayak ini dari Ya. Atma, ini getas ya sama Ya. Pak Yek ini. Itu ada Gipang Singkong. Gipang Gipang Singkong Singkong lagi ya. in ya. Nah. Cukup bagus ini Gipang Singkong yang dari Purwakarta, bagus dia. Nah, ini Digitalnya dia bagus, produknya dia inovasi dari Gipang ketan, dia Gipang Singkong ya. Nah, bisa nggak Pak Wakil umumnya pemerintah daerah bukan membuat sebuah kebijakan tapi himbauan lah semua OPD atau badan apapun terutama instansi pemerintah ketika mengadakan rapat ataupun ada acara ini snacknya lokal lah. Ya makanya mereka harus di marketingnya juga gitu lah ya. Dilatih juga mereka bisa masuk di lelang tender. UMKM kan bisa ikut lelang tender. Ini harus ada, menurut saya harus besok tuh kita, alhamdulillah UMKM ini bisa ikut lelang. UMKM ini bisa ikut tender, UMKM ini lolos lelang tender gitu loh. Untuk penyediaan makmin lah minimal. Ya, jadi kita bangga gitu kalau. Makanya saya di rumah kulinernya UMKM, saya pakai baju juga batik-batik Cilegon. Gitu. Jadi harus kita pakai ya. Termasuk sebenarnya dukungan untuk pemasaran. Misalnya kita nih ada UMKM melon, Golden Melon. Ya. Saya udah bilang nih, Golden Melon jangan sampai nggak laku. Begitu Anda produknya surplus, bilang ke kita mau minta untuk masyarakat beli. Minta ASN beli, PNS beli, masyarakat beli, selamatkan hasil pertanian Golden Melonnya Cilegon. Padahal Golden Melon Cilegon itu salah Bagus, satu trademark itu. karena Icon. Tanahnya bagus dan pasirnya cocok. Iya. Sudah sampai ke istana. Iya, betul. Jadi kita bisa kota baja, kota industri, juga kota rabek, kota UMKM. kota melon gitu. Ya. Ya. Jadi bisa banyak ikon ya. Ini katanya Pak saya mau konfirmasi nih ke Pak Wakil.
Pak Wakil katanya kalau ada tamu-tamu pemerintah resmi atau tamu-tamu yang datang ke rumah, Selalu oleh-oleh. Oh, Iya, ya. Saya selalu oleh-oleh kasih sama teman-teman ibu tangannya itu ya. Gerai Kabaja yang langganan saya, Gerai Kabaja, untuk oleh-oleh kuliner Cilegon. Udah pasti kalau ada tamu sih saya udah kasih. Tamu dari Jakarta, dari Jabodetabek, dari mana aja, oleh-olehnya kuliner Cilegon. Itu satu teng-tengan gitu ya. Teng-tengan itu Iya. semua kuliner Ya. Cilegon. Gerai Kabaja atau yang di sini, yang di Ketilang nih apa nih? Iya, betul. Pusat oleh-oleh Ketilang Iya. nih ya. Saya pokoknya kalau ada tamu ingat, staff-staff saya ingat ya, kita kasih oleh-oleh. Itu salah satu promosi juga berarti. Iya, makanya mereka udah hapal tuh ketemu Gipang gitu kan. Dan sekarang agak menarik nih, Gipang udah bahannya sudah bermacam-macam di sini. Ya, ada slogannya. Gipang ketan, Gipang singkong. Dan memang ke depan ini makanan harus bervariasi. Termasuk rabeg. Kita kota rabeg, orang suka rabeg. Rabeg itu mengakar banget di mana-mana, menu favorit rabeg. Nah, rabeg kita harus melakukan inovasi. Nah, udah ada tuh temen kan yang rabeg yang instan, rabeg yang agak tahan. Iya. Ya, tuh Denny dan kawan-kawan buat rabeg yang agak tahan. Udah bagus itu. Waktu bazar kapan tuh festival rabeg gimana? Untung katanya. Jadi gimana penjualan bagus. Nah, ini kan kalau umpamanya bercerita tentang Gipang, bercerita tentang rabeg, tidak hanya Cilegon yang punya. Ini perlu dihak. Oh ya, harus diurus. Kalau rabeg harus sudah diurus. Ini saya nggak tahu nih, sampai sekarang belum dapat berita apakah rabeg kita sudah Jadi diurus rabeg belum itu patennya. Cilegon gitu, meskipun di Serang ada ya. gitu. Ya, tapi harusnya jangan disebut di sini, nanti Biarin aja. Nanti maksudnya jangan sampai sini nanti diluin sama daerah lain. Saya Oh, berharap iya. nih segera, udah saya bilang sih waktu itu. Atau mungkin juga Gipang bisa, Getas bisa. Semua harus dipatenkan. Iya. Milik Kota Cilegon lah. Kota Cilegon. Itu penting itu. Rabeg, Gipang, apalagi misalnya kan apa gitu ya, harus Iya. dipatenkan. Gitu. Nah, sekarang apa Harus belajar satu persatu, ada yang alhamdulillah dipatenkan, alhamdulillah diakui sebagai milik Cilegon. Harus diurus, belajar kan, kita belajar ngurusnya. Nah, Pak Wakil, kalau mungkin Pak Wakil, industri sendiri dengan kondisi UMKM Cilegon seperti apa sih, Pak Wakil? Kalaupun pernah Pak Wakil berhubungan? Menurut saya mereka masih belum sinergi ya. Mereka bantu nggak ya kita bantu, tapi belum menjadi Mitra ya? menjadi mitra yang bersinergi. Gitu. Ke depan seperti apa nih, Pak Wakil? Karena kan artinya Harus gini, duduk bareng lah. artinya kita Kita kan juga harus siap, pemerintah harus siap juga datanya. Kita UMKM-nya berapa, yang kondisinya bagaimana. Kadang-kadang kita ditanya juga kita nggak harus siap. UMKM kita berapa sih? Yang udah izin berapa? Yang sudah punya digital marketing berapa? Yang sudah standar bisa masuk di minimarket, di supermarket berapa? Kita nggak punya datanya juga gitu. jadi database itu perlu juga Penting ya, supaya kita izin ke industri. Kira-kira dari UMKM uang yang berputarnya berapa? Per hari dari UMKM kita berputar berapa? Ah, itu kan perlu. ya? Atau penyerapan tenaga kerja Ya. juga berapa orang gitu kan ya gitu kan. Ya, jadi waktu kapan juga saya nengok kampung seni ya di Dukuh Malang. Kampung seni, dia pameran seni, pameran lukisan tingkat nasional bagus. Udah aja ke Dukuh Malang tuh kampung seni. Jadi ada klaster berarti kalau gitu Ya, bisa Cilegon ya? kampung seni, kampungnya dihias dengan seni. Menuju kayak gitu. Kemudian ya. ada seni silat juga di situ, ada seni lukis, seni mengarang. Jadi Iya. ibu-ibunya semua bisa menulis gitu ya. Iya. Bisa buat tulisan, buku. Mereka buat ngelukis juga. Kampungnya dibuat kampung bersih gitu. Iya. Lalu kemudian hiasannya dibuat. Seninya seni musiknya juga. Silat. Bandrok atau apa? Bandrok Gitu Rasul, tuh ya. Jadi memang itu kampung itu semua orang menyukai seni. Jadi gitu. bisa di klaster dong di Cilegon ini ya? Iya, bisa di klaster menurut saya. Klaster. Menarik Kamu juga seni. Cilegon ya. Nah, artinya gini, Ada yang menarik juga sebenarnya, ini Cilegon ini bisa menjadi pusat kuliner, bisa pusat kuliner laut. Semua kuliner laut itu pusatnya bisa di Cilegon. seafood lah ya. Ya, seafood tapi lengkap kira-kira gitu. Jadi kuliner laut itu bisa pusatnya di Cilegon. Di mana itu? Oke. Saya kira harus dari tempat yang pemandangannya di tempat Di Merak kali ya di atas ya? ya daerah agak atas. Ya, lu itu banyak daerah atas yang potensi ya. Iya, Merak. Pemandangannya Perbukitan. pelabuhan, Iya. orang menikmati ikan. Makanya nelayan menurut saya harus diperkuat. Harus ada base-base nelayan yang diperkuat, cari ikannya ke berbagai tempat. Di sini Balik disediakan lagi sini. tempat, orang dari mana aja bisa mampir di sini menikmati kuliner laut terlengkap.
Wah, kira-kira menikmati kuliner laut terlengkap di Indonesia ada di Cilegon. Gitu. Nah, terakhir Pak Wakil, ini kembali ke UMKM, apa yang akan dilakukan untuk menuju UMKM Cilegon naik kelas? Karena potensi di kita ada, cuma mungkin harus polesan-polesan. Ini will dari pemerintah sendiri seperti apa Pak Wakil? Saya melihatnya harus terus diperkuat, harus ada reformasi birokrasi menjadi penting ya. Mohon maaf, tetap harus kita lakukan reformasi birokrasi. Orang-orang terbaik yang mereka bisa menempati di jajaran Dinas Koperasi dan UMKM. Yang paham lah ya? Ya, yang paham, yang ngerti, mereka memang yang senang dengan bermitra sama UMKM. Yang kedua, secara umum, keberpihakan pemerintah kota harus jelas kepada UMKM. Kalau oleh-oleh, pokoknya dipastikan oleh siapa aja, pastikan olehnya produk UMKM. Dinas apapun Ya, pemerintah. kalau kemanapun bawa oleh-oleh UMKM, selalu kampanyekan UMKM di kantor-kantor kita, kuenya kue dari Sediakan lah UMKM ya. Cilegon. Seluruhnya bantu promosi lah gitu. Kita UMKM ini kita bantu promosi lah, kita endorse gitu. Tuh. Saya di mana yang minta endorse saya bantu promosi, saya bantu iklan gitu lah. Tapi tetap Prabowo UMKM makin tetap digenjot ya? Iya, saya akan perkuat Rabu UMKM itu. Iya, Karena terima saya kasih. sebenarnya Rabu UMKM itu ngecek aja. Ngambil sampel-sampel. Ini UMKM gimana? Ada UMKM coba 6 tahun UMKM kuliner, rumah makan, 6 tahun untung, nggak ada izinnya. Padahal itu potensinya ya. Luput gitu. Iya. Dia seneng banget begitu. Sini urus izinnya. Hari ini juga keluar, saya bilang seneng banget ya. 6 tahun tanpa izin kan? Kalau tanpa izin dia nggak bisa cari permodalan ke perbankan. Iya, tidak bisa bersaing. Ya. Ya artinya berarti Jadi menurut saya menarik ya, dukungan kita kepada UMKM menarik. Tapi tadi izin diperkuat, izinnya dilengkapin. Kemudian digital marketingnya dibantu, laporan keuangannya dibantu, kualitasnya didorong terus, packagingnya dirapikan. Ini kan beberapa ya, ada misalnya packagingnya udah mulai catching ya. Iya. Packagingnya, inovasinya. ya. Harus ada kajian juga, kita melakukan inovasi-inovasi. Ya kan, termasuk lab-lab kita harus diperkuat juga. Iya. Untuk kandungan Sertifikasi, bahan, iya. sertifikasi ketahanan. Standarisasi itu, dan ya. sertifikat terus kita lakukan. Ya Pak Wakil, terima kasih. Ya, Ini sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi terbicara karena waktu, karena Pak Wakil juga punya agenda yang lain. Kita berharap bahwa dengan adanya Rabu UMKM ini bisa mengangkat UMKM Cilegon naik kelas. Amin, insyaallah. Siap. Saya Pusa Putra, mari bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Amin.